Oke, kembali lagi di my channel, masih bersama Sagar Jos Channel tentunya. Oke, di konten kali ini masih tentang lovebird. Lovebird gacor di rumah, tapi nggak bunyi di lapang, atau nggak jalan lapang, lebih banyak diem ataupun kuak-kuak aja ya. Mending kalau kuak-kuak ini diem aja nggak bunyi. Kenapa? Oke, kita mulai bahas. Tentunya ini sangat menjadi problem sekali ya, di saat burung lovebird kita itu gacor di rumah gitu, narik-narik, ngekek. Tentunya kan sebagai pemilik lovebird tersebut, wah ini lovebird berpotensi nih, kayaknya enak nih kalau dicoba. Yang harapannya adalah lovebird itu jalan lapang gitu, bisa bersaing, bisa juara, syukur-syukur kan seperti itu. Niat dari rumah kan seperti itu ya. Itu di lapang nggak jalan. Oke, kali ini saya ada beberapa analisa kenapa si lovebird tersebut diam saja atau nggak mau jalan lapang tapi gacor di rumah. Yang pertama, ini biasanya lovebird kurang mental ya bosku. Kenapa? Karena banyak hal atau banyak faktor, diantaranya lovebird sih umurnya sudah mapan misal, tapi memang jarang gantang gitu, jadinya jam terbang kurang gitu, efeknya seperti itu. Jadi kurang dia mental tampil di lapangnya. Ataupun lovebird-nya memang masih muda, umur nanggung, kemudian kita coba gantang, rupanya yang mentalnya belum terbentuk. Dan memang ini perlu jam terbang tambah agar si lovebird tersebut terbiasa dan mentalnya terbentuk sendiri di lapang, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu yang biasanya terjadi, tentunya sesuai pengalaman pribadi, itu posisi gantang bosku. Posisi gantang yang kurang tepat yang saya maksud. Misal lovebird kita itu biasanya main tengah, rupanya karena tiket sudah penuh kita jadinya main pinggir, kurang ketekan. Nah, alhasil lovebird posisi gantangnya kurang tepat dan gak jalan. Ataupun sebaliknya, biasanya di pinggir karena tiketnya sudah penuh yang pinggir, kita dapat yang tengah, rupanya malah tertekan dan gak mau bunyi, seperti itu, malah kebalik. Ini posisi gantang juga tergantung dari kebiasaan, nanti bosku sendiri yang bisa memperhatikan saat digantangan, seperti itu. Kemudian yang biasanya lagi terjadi itu suasana gantang yang ramai, nggak jarang ya. Kalau mungkin di daerah bosku semua nggak seperti itu, atau ya ini kan kemungkinan ya. Jadi ramai si suasana gantang, tepuk tangan, teriak misal, jadi si burung ini takut, tadinya mau bunyi nggak jadi, Nah, ini suasana gantang seperti itu pun mempengaruhi bosku. Nah, jadi tipsnya bagaimana ya, tetap ini jam terbang atau jam gantangnya lebih diseringkan ya, frekuensi gantangnya gitu, agar terbentuk dan terbiasa di suasana ramai. Bisa juga dilatih di rumah, dia itu dijemurnya di pinggir jalan atau di teras rumah yang ramai, itu juga bisa ngebentuk gitu, terbiasa ramai si lovebird kita. Oke, yang selanjutnya itu settingan yang salah. Ada kan ya lovebird yang biasanya milet polos, pas gantang sedikit kencang gitu, atau ditambahin jagung, atau ditambahin kangkung, ataupun dijemur dulu sedikit, atau malah disemprot sedikit kakinya. Itu kan banyak ya, cuman kita lupa settingan tersebut. Hasil ya asal gantang aja, mungkin buru-buru atau seperti apa, itu pun mempengaruhi. Ataupun ya si lovebird ini
dalam 1 minggu ada settingan yang berubah. Misalkan di H-1 H-2 harusnya full kerodong, ini lupa gitu kita kerodong, padahal si lovebird tersebut gacor banget tuh di rumah ya kan. Harusnya kan diminimalisir bunyinya, mungkin dengan cara dikerodong seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu lovebird-nya itu nggak suka lawannya yang di sampingnya atau naker lawan. Ada juga ya si lovebird ini yang nunggu lovebird atau lawan yang ngetik dulu baru dia nimpa bunyi. Ada juga burung yang ngukur dulu, naker dulu lawannya seperti apa, enak nggak, baru bunyi. Seperti itu kan ada juga yang langsung ngekek, itu lebih bagus. Cuman karakter lovebird kan beda-beda. Hal ini kan istilahnya kembali lagi ke karakter gitu. Ada yang suka naker, ada yang suka milih lawan. Nah, itulah keunikan lovebird ya bosku. Kemudian yang selanjutnya, ini menurut analisa saya, jadi si lovebird ini kurang sehat ya, tapi kitanya kurang teliti gitu pada saat si lovebird ini dibawa ke lapangan gitu ya, atau ke area kontes. Si lovebird ini kurang fit padahal gitu kan ya, jadi birahinya, emosinya juga yang nggak dapat gitu ya, tapi kita maksain gantang gitu dan nggak teliti dicek dulu gitu, seperti itu. Yang dimaksud itu mungkin sehari-hari ya gacor, tapi pada saat hari H itu kita pede, oh ya udah gacor, padahal si lovebird tersebut kondisinya sedang kurang fit. Itu pun harus diperhatikan seperti itu ya bosku. Kemudian yang selanjutnya, cuaca. Nggak bisa dipungkiri lagi menurut saya, analisa saya, karena ada beberapa lovebird yang suka main panas, ada juga yang main dingin itu. Jadi pada saat cuacanya panas itu malah enak bunyinya, tapi ada juga yang waktu dingin bunyinya juga enak. Nah ini bisa jadi yang lovebird tersebut dia itu cuaca juga berpengaruh gitu. Pada saat panas, kemudian lovebird yang kita bawa ini rupanya sukanya yang adem atau dingin, kenanya yang sorotan mataharinya banyak gitu, jadi dia nggak mau bunyi. Seperti itu juga bisa gitu. Ataupun yang sesuai pengalaman tuh anginnya kenceng gitu, kandangnya goyang jadinya takut, itu seperti itu juga bisa seperti itu ya. Oke, kemudian ini sih yang terakhir. Jadi menurut saya si burung ini yang sesuai judul ya, lovebird-nya gacor di rumah tapi gak bunyi di gantangan atau di lapangan ya karena memang itu udah bocor di rumah gitu, jadi habis tenaganya pada saat kita mainin ke lapang gitu. Jadi alangkah baiknya kita siasatin dulu apakah harus full kerodong si burungnya H-1 atau H-2, H-3, kita pas-pasin tuh settingannya gitu, atau hari H-nya tuh seperti apa agar si burung ini gak terlalu gacor di rumahnya gitu. Itu kita siasati, bisa dengan cara diuntul, bisa dengan cara dikoloni, bisa dengan cara dikerodong, itu banyak ya caranya. Jadi kita cari-cari enaknya lah, gimana caranya si burung ini bukan hanya gacor di rumah, cuman gacor juga di lapang. Kan gak ada salahnya gacor di rumah, bisa menghibur kita sambil ngopi dengerin si burung itu gacor-gacor. Nah nggak ada salahnya juga di lapang gacor dan juara, durasi keluar kayak yang kan diharapkan seperti itu ya. Oke, itu saja untuk lovebird gacor di rumah tapi nggak bunyi di gantangan atau di lapang, analisa-analisa dan ada tips-tips sedikit dari saya sesuai paparan tadi di konten saya kali ini. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Tetap stay tune di Sagar Jos Channel. Bye bye.